Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Helen Rahmasari, Prodi Magister Manajemen, NPM 237110012. Mohon izin untuk menjelaskan beberapa review dari mata kuliah kepemimpinan. Hubungan kepemimpinan berdasarkan surah yang ada di dalam Al-Quran dengan situasi terkini di Indonesia. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau menyeluruh, Islam tidak hanya memutuskan perhatian pada permasalahan ibadah dan hukum saja, namun juga pada segala aspek kehidupan manusia, seperti halnya pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dalam bagian integral dalam Islam. Tidak hanya sebagai persaingan dalam kekuasaan, melainkan sebagai implementasi nilai-nilai Islam yang diatur oleh syariat. Pada surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi, Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa indar rasulihi ilal lazina ahadtum indal masjidil haram. Famastaqamu lakum famastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, bagaimana mungkin ada perjanjian damai untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasulnya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian atau Hudaibiyah dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertakwa. Pada surat Al-Fat ayat 18 yang berbunyi, Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyunaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata alaihim wa'atsabahum fathang qariba, yang artinya, sungguh Allah benar-benar telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat. Pada surat Al-Hujurat ayat 9, Wa in taifatani minal mu'mina qatalalu fa aslihu binauma fa imbakhat ihdahuma alal ukhra faqatilati tabghi hatta tafi illa amrillah fa in fa'at fa aslihu ba'innahuma bil adli wa aksitu innallaha yuhibbul muksitin, yang artinya, jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Berikut merupakan keterkaitan politik dengan surat At-Taubah ayat 7. Dalam hal politik, ayat ini membahas perlunya menjaga dan memelihara perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak, baik antara pemimpin dan rakyatnya, sesuai dengan hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Jika pemimpin tidak melanggar perjanjian tersebut dan tetap memegang komitmennya, maka rakyat juga harus mematuhi perjanjian tersebut dan tidak melanggarnya. Ayat ini memberikan legitimasi untuk bertindak secara tegas jika perjanjian dilanggar atau jika rakyat dihadapkan pada ancaman yang serius dari pihak luar yang akan mengganggu keberlangsungan dan kedamaian berwarga negara. Maka pemimpin harus siap dengan semua konsekuensinya. Kemudian, keterkaitan politik dengan surat Al-Fat ayat 18, bahwasanya dalam hal politik, ayat ini menunjukkan persetujuan dan keriduan Allah SWT itu akan hadir terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pemimpin yang akan memimpin rakyatnya dalam mempertahankan kehidupan berwarga negara dan menjaga negara agar aman, damai dari musuh, atau hal-hal yang merusak lainnya untuk negara yang dipimpin. Ayat ini mengajarkan pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam politik, serta juga keyakinan bahwa kesetiaan kepada Allah menjalankan dengan penuh kesadaran di bawah pimpinan seorang pemimpin agar semua hal yang diupayakan dalam membela negara diberikan kemudahan, tenang, aman, dan damai. Dan yang terakhir, keterkaitan politik dengan surah Al-Hujurat ayat 9, bahwasanya dalam hal politik,
Ayat ini mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai, di mana seorang pemimpin wajib bantu menyelesaikan konflik secara damai agar tidak timbul perpecahan dan hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal di antara kedua belah pihak, dan diselesaikan dengan cara yang adil, di mana seorang pemimpin harus membantu penyelesaian konflik tanpa harus melihat status apapun dari kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak harus merasa ikhlas dan lega menerima keputusan dengan baik tanpa membuat salah satu keberatan. Adil tanpa memihak salah satunya, agar kembali berdamai dan menjalankan kewajiban menjadi warga negara yang baik.